Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Kamarul Nispa, guru dari SMP Negeri 2 Darul Imara. Pada video pembelajaran PPKN kali ini, kita akan membahas materi bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara di kelas 7 SMP semester 1. Pada bab pertama ini, tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dibagi dalam 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir, yang ketiga, tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita masuk dalam subbab pertama tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ishibangase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Cho Sang In, dan kini gedung itu kita kenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Kedua, perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno.
Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia menyatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan berkebudayaan. Kita beribu-ribu tahun umurnya. Risalah Sidang halaman 12. Selanjutnya, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Azas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Selanjutnya, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filosofi Groundslike atau Weltanschauung. Filosofi Groundslike atau Weltanschauung adalah fondamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno adalah sebagai berikut. 1.
kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Usul-usul yang dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu 1. Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Golongan usul yang mengenai dasar negara. 3. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. 4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Golongan usul yang mengenai warga negara. 6. Golongan usul yang mengenai daerah. 7. Golongan yang mengusulkan mengenai agama dan negara. 8. Golongan yang mengusulkan mengenai pembelaan. Dan yang kesembilan, golongan yang mengusulkan mengenai soal keuangan. Diambil dari Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Sesudah sidang Cho Sang-in, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Mr. Muhammad Subarjo dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusumo Cokro Sojoso sebagai golongan Islam, yang dibentuk panitia kecil berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Kita lihat tokoh-tokoh yang ada di dalam gambar. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin anggota, A.A. Maramis sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo anggota dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hashim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan Raden Abi Kusno Cokro Sujoso. Panitia 9 merupakan tokoh-tokoh yang turut berpartisipasi dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena pada sidang BPUPKI pertama belum diperoleh kesepakatan yang utuh tentang rumusan dasar negara. Akhirnya dibentuklah Panitia 9.
Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini ditetapkan dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 di Gedung Pejambon, Jakarta. Panitia 9 ini dibentuk untuk menerima dan menengahi berbagai macam masukan. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukaddimah oleh Insinyur Soekarno dan oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan dengan Piagam Jakarta atau The Jakarta Charter, serta oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo diberi nama dengan Gentleman's Agreement. Piagam Jakarta ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar atau disebut juga dengan pembukaan. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi lengkap naskah Mukaddimah Hukum Dasar adalah sebagai berikut, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Mukaddimah atau pembukaan yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau disebut juga dengan Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidikan usul-usul berkeyakinan bahwa Mukaddimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukaddimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut
terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Latar belakang perubahan sila pertama, menurut Muhammad Hatta, bermula dari datangnya utusan Ofsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksudkan adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah penyelesaian tugas BPUPKI, maka BPUPKI dibubarkan. Dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara kita, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Taiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, subbab yang terakhir, C. Semangat pendiri negara di dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat tersebut perlu kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Semangat pendiri bangsa. Nilai
Semangat pendiri bangsa atau semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna, perasaan, kebangsaan, atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi atau berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Maka, nasionalisme yang arti sempit tersebut tidak boleh kita memakainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktikkan oleh bangsa Jerman pada masa kepemimpinan Hitler tahun 1934 sampai dengan 1945. Ia menganggap bangsa Jerman di atas segala-galanya. Asal dalam bahasa Jermannya disebut Deutschland über alles in der Welt. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan bangsa lain atau negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah airnya dengan mengorbankan jiwa dan segenap raganya. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45 yang digambarkan dengan semangat yang berapi-api untuk membela bangsa dan negara. Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. B. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. C. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa sebagai wujud bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk. D. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. E. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara Indonesia.
Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.